klik create. Di sini ada create kan, pojok atas ini. Nah, kita bisa menggunakan template yang ada. Kalau mau pakai template. Tapi biasanya template itu ada yang tadi, yang tandanya bintang-bintang ini itu premium biasanya. Sementara Bu Wina tidak berlangganan premium. Nah, saya klik yang tidak premium. Di sini ada pertanyaan. Ini yang pakai template tadi. Nah, saya mau membuat pertanyaan. Contohnya, bentar saya buat pertanyaan. Saya mengambil di sini aja ya. Kan? Tadi masuk di sini. Saya ambil tadi soal yang tadi sudah saya contohkan. Saya paste, ya. Terus tulang lengan, hasta, kering. Tinggal kita paste, atau kalau kalian mau membuat dari awal itu juga bisa. Dengan ngetik sendiri satu-satu juga bisa. Ada tulang lengan, tulang jari tangan, tulang hasta, tulang kering. Kita tempatkan yang betul di sini. Ini salah. Yang berarti yang ini, yang saya tik hijau ini, saya tanda hijau di sini, berarti dia jawaban yang betul. Ini bisa ditambahkan gambar. Kalau ini gambarnya belum sesuai, kita bisa ambil gambar lain misalnya. Ini saya remove, saya tambahkan gambar. Contoh tulang ya. Bone. Nah, saya pakai, ini ada tanda ini ya, berarti tidak bisa. Atau kita bisa pilih upload gambar. Misalnya Bu Vina pakai gambar tulang, ada enggak ya tulang di sini? Oke, saya perlu download dulu tulang. Contoh karena saya tidak ingin memberi clue, jadi saya pakainya gambar ini. Oke. Terus kita kembali ke Kahoot, kita upload image di sini. Nah, masuk kan gambar tulangnya? Oke, ada tulang dada. Bukan tulang dada. Ada rangka yang sedang berpose seperti melambaikan tangan ke kita. Oke, bisa terlihat? Bisa. Soal ini sudah jadi. Sudah jadi kan pilihan gandanya? Simbol. Iya. Terus kita cek time limit. Ini 20 second. 20 sekon. 20 detik. Kita bisa buat 5 sekon, bisa. Buat 10 sekon, bisa. Untuk poin, bisa standar, bisa double, atau tanpa poin. Ya. Bisa dipahami? Ketika kita menyusun, bisa kita atur ini. Single select. Ini ketika menjawabnya hanya satu. Yang betul satu.
Terus, oke, kita bisa preview. Nah, ini preview. Ini detikannya yang muncul di, tadi kan kalau kalian sempat lihat layar Bu Vina, di sini kelihatan kan, seperti ini kan. Nah, itu dia time-nya, ini time limit-nya. Di sini yang jawab sudah berapa. Nah, ketika ini seperti ini berarti time limit-nya sudah 0, yang jawab 59. Begini. Bisa dipahami? Mudah ya. Mudah ya. Nah, itu contohnya ketika membuat Kahoot. Tinggal kalau mau true or false, kita cek. Kita mau, ini tadi kan pilihan ganda. Terus ini mau true or false. Kita lihat, kita pengennya soalnya apa. Nah, di sini ada tipe. Pojok sini ada tipe. Tipenya tinggal diperhatikan. Tipenya mau kuis, true or false. True or false itu benar salah, seperti tadi yang saya contohkan tadi. Lalu ini tipe jawaban, tipe menyusun puzzle. Yang tanda bintang-bintang ini berarti kita butuh upgrading untuk Kahoot-nya. Berarti Kahoot Premium, seperti itu. Kalau hanya quiz dan true or false, kita bisa menggunakan versi free-nya. Paham? Oke, ketika sudah paham, kita lanjut ke quizzes. Quizzes. Ini quizzes. Mirip sih, hampir mirip. Kita perlu login terlebih dahulu, daftar terlebih dahulu, login. Nah, Bu Vinas ini sudah punya account di Quizzes, tapi masih basic account, jadi masih account yang free, tidak berbayar. Dan saya sudah memiliki ini contoh-contoh ya. Nah, di sini bedanya, saya contohkan yang ini. Kalau kalian jawab Quizzes pernah? Sudah pernah? Belum, Bu. Belum, baik. Saya buatkan contoh, kalian menjawab Quizzes ya. Nanti setelah itu kita belajar melanjutkan ke cara menyusunnya. Ini cara menjawabnya terlebih dahulu. Saya start a live quiz. Kalian bersiap. Saya pencet klasik. Bisa klasik, klasik aja. Nah, klik join my quiz. Ini. Masuk di link ini, saya berikan ke kolom chat. Terus setelah itu enter kodenya atau saya copy link-nya. Nah, bedanya di Kahoot dan Quizzes. Ini saya copy link-nya quizzes.com join. Silahkan diklik itu, pasti langsung masuk atau langsung join. Nah, tampilannya berbeda, ini masih 0. Berarti belum ada yang klik join. Saya tunggu terlebih dahulu. Sebelum akhirnya saya start. Nah, baru 1. Sriwijayati, Alna, nah, Imam. Sampai di sini kalian tahu ya bedanya ya.
Kelas ini kan banyak ya. Anggotanya 31. Ini 32. Dengan Vina 32 berarti 31. Yuk, masuk tadi 19, ini 18. Yang lain kemana? HP-nya disetel, orangnya nggak ada. Yo. Bu, bisa di-scroll ke atas, Bu. Tidak kelihatan kodenya. Kamu lihat di kolom chat saja bisa. Kolom chat itu sudah ada linknya, kamu klik itu langsung. Oke, sudah? Nah, 22. Dua empat. Dua tujuh. Cukup? Oh, yang lain enggak ada ya. Oke, akhirnya saya start ya. Perhatikan.
Oke. Oh, masih ada yang mau jawab. Delvi, Sriwijayati, Minareswari. Oke, saya N. Oke. Nah, ini bedanya dengan tadi, Kahoot. Terlihat ya? Tetap sama, ada apa namanya, hasilnya semua. Nah, ada master, tapi tetap ada yang pertama, kedua, dan ketiga, ada podiumnya. Dan Bu Vina bisa lihat, bisa tahu. Soal 1 sampai 10 tadi sih saya ingat soal yang saya buat itu, soalnya mudah, hitung-hitungan ya, TKD ya, kompetensi dasar begitu. Ini Juliana, betul semua. Nah, kenapa si Juliana yang pertama? Karena time-nya, waktunya ketika menjawab dia lebih cepat dari teman-teman yang lain. Contoh saja nomor 1 ini sampai ke nomor 15 itu kan betul semua. Ya toh? Hanya masalah waktu. Nah, Delvi dan seterusnya ini ada yang kelewat. Pentong ini kelewat. Silang ini salah. Silang salah. Nah, pentong-pentong ini kelewat semua gitu. Beda kan dengan Kahoot? Oke. Nah, saya exit. Sekarang kalau kita mau create atau kalau mau menyusunnya, kita klik new quiz. Quiznya kita beri nama apa? Science misalnya. Next. Oh ya, pilih dulu relevan subjeknya yang sesuai. Oke, kita pilih yang biologi ya. Sains saja. Oke, sains. Next. Di quizzes itu kita bisa pilih new question ini ada multiple choice, poll atau polling, open-ended, checkbox, fill in the blank. Fill in the blank itu berarti isian.
isian. Open-ended ini lebih ke uraian, soal uraian. Itu bisa. Nah, untuk language-nya kita bisa sesuaikan Indonesia. Ya. Kemudian kita bisa menentukan grade-nya universitas misal. Public ini bisa kita setting public. Kalau public berarti bisa dilihat banyak orang. Oke, kita save. Kita pilih polling atau multiple choice. Kita ke multiple choice. Bu Vina ada soal tadi ya, contoh yang lain tadi. Oh ini ya. Bentar. Tentang tulang tadi. Contoh tulang pipi. Kita masukkan. Kalau kalian sudah punya, nek pesan Bu Vina ketika akan menyusun itu, buat dulu dalam versi Word-nya. Jadi kalian tinggal kopas dan tinggal menuliskan. Oke, kita. Nah. Seperti ini. Oke, kita atur berapa menit, berapa detik. Saya buat 20 detik. Terus ini sudah, misal mau ada rumus matematika bisa pakai ini, lebih nyaman, lebih enak daripada Kahoot. Ada image berarti bisa nambahkan gambar, video bisa nambahkan video, audio pun bisa ditambahkan. Setiap pertanyaan, setiap jawaban, pilihan jawaban juga bisa menambahkan gambar atau image. Ini seperti ini. Oke. Bisa dipahami? Oke, kita save. Oh ya, maaf, koreknya yang betul yang mana? Iya. Kita save. Oke. Labelnya sudah. Nah, kalau mau tambahkan bisa tinggal new question, pilih yang mana. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kita juga bisa menambahkan, saya keluar dulu. Kalau di Quizzes itu ada Quizzes Library. Quizzes Library itu milik orang lain. Nih, Life Cycle of a Star. Kalau kaitannya dengan star, kita bisa input atau ambil dari sini, milik orang lain. Nah, ini kaitannya gravitasi. Ini kan kaitannya dengan circle hidup dari bintang ya. Oke, itu ada Quiz Library. Kalau ini My Library itu berarti milik kalian. Kalian sudah pernah membuat apa saja. Gitu. Contoh seperti ini. Oke. Berbeda ya? Berbeda atau sama? Beda, Bu. Nyaman yang mana? Nah, tergantung kebutuhan. Kalian menggunakan Quizzes, menggunakan Kahoot. Ini saya contohkan dua dulu, Kahoot dan Quizzes. Sebenarnya masih ada lagi. Yang masuknya SRS atau Student Response System. Jadi tadi itu bisa melihat respon siswanya seperti apa. Jadi kalau Quizzes itu kita bisa atur satu persatu seperti Kahoot supaya tahu podiumnya juga bisa. Tapi bisa tadi bebas. Setiap soal itu ada waktunya, tapi ketika mengerjakan langsung selesai 1, langsung 2, langsung 3, langsung sampai 10. Begitu selesai, kelihatan. Bu Vina
di layar Bu Vina hanya bisa melihat proses kalian mengerjakan. Ketika mulai tambah yang awalnya 1, ranking 1 atau peringkat 1 itu berubah atas bawah turun gitu. Saya bisa melihat itu prosesnya ketika mengisi. Itu. Ya tergantung kebutuhan kita ke siswa. Mau pakai Quizzes atau mau pakai Kahoot atau mau pakai yang lainnya. Dengan Google Form berbeda. Ya kan? Google Form Lebih menarik ini. Iya, siswa lebih tertarik ini. Google Form itu apa ya? Kalau untuk kuis itu kurang menarik. Dia untuk isian presensi misalnya. Nah, itu saja. Tapi kalau untuk jawaban, dia tahu itu jawaban benar, salahnya itu bisa menarik Quizzes atau Kahoot. Nah, selanjutnya mengenai tugas yang harus kalian kerjakan terkait evaluasi, saya bebaskan mau menyusun Kahoot atau menyusun melalui Quizzes. Atau begini, saya meminta kalian menyusun ini. Sebentar. Jadi buat asesmen untuk mengukur kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, ini terkait langsung dengan apa yang sesuai dengan RWP yang sudah kalian buat. Kemarin kan sudah ada yang buat sampai sikapnya apa, kemudian keterampilannya apa gitu toh. Nah, itu dilengkapi dan pisahkan filenya dari RPP. Terus setelah itu buat untuk kemampuan kognitif dibuat 5 macam jenis tes tertulis, ada pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan, salah benar, lalu uraian dan uraian panjang. Jelas ketika akan menyusun ini kalian harus menyusun kisi-kisinya terlebih dulu. Untuk menyusun soal berarti menyusun kisi-kisinya dulu kan? Cara menyusun kisi-kisinya sudah tahu? Menyusun kisi-kisi soal di asesmen penilaian semester 4 yang lalu, semester lalu? Belum, Bu. Loh, nek kuliah asesmen terus bahasa apa? Dulu Pak Teguh kurang Jarang biasanya kuliah kok, Bu. Pak Mulya, Bu. Hah? Pak Teguh, Bu. Dosennya. Iya, terus? Ya itu materinya emang tidak maksimal, Bu. Tapi format kisi-kisi tahu ya? Cara menyusun kisi-kisi soal tahu? belum. Belum. Gini. Menyusun soal evaluasi atau asesmen penilaian itu ya, itu berarti kalian ketika tadi Bu Vina tidak mencontohkan membuat kisi-kisi. Kenapa? Karena yang saya pikirkan kalian semester 4 kemarin sudah dapat mata kuliah asesmen. Ini saya kaitkan karena ketika menyusun pembelajaran kita harus punya full dari mulai silabus, RPP, bahan ajar, LKS, media. Oh ya, media belum, nanti setelah evaluasi aja. Media, lalu evaluasinya. Itu 1 poin keseluruhan ketika kita mau terjun ngajar siswa. Nah, saya mengaitkan ke evaluasi itu gunanya melengkapi hal itu. Dan yang saya pikirkan adalah kalian sudah pernah menempuh mata kuliah asesmen. Gitu. Oke, ini silakan dicatat dulu atau di screen boleh atau nanti saya berikan ke Sunan ya. Saya stop share. Bentar, saya lihat apakah saya pernah.
Oke, saya contohkan untuk kisi-kisi. Terlihat yang saya lihat kan? Saya share screen. Ya, Kalian buat kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisinya meliputi. Ini ya, contoh ya. Kisi-kisi soal sains, identitas, tema, subtema, kelas, KD-nya apa. Nah, KD indikatornya, indikator soal tersebut, bukan indikator pembelajaran, tapi indikator soal ini itu mau mengukur apa toh? Mengingat, berarti mengingat ini C1, ya kan C1. Ini masih uraian objektif. Bisa nggak uraian objektif? Oh, nggak bisa harusnya kalau C1. Oh, dia isian. Jadi ini kurang pas. Bentar. Jadi di sini itu perlu di-split. Oh, ini saya ngasih contoh yang kurang pas di sini. Jadi ini itu perlu dibagi dua gini. Di sini oke. Jumlah soalnya taruh sini. Terus di sini kunci jawab, ini soal, bunyi soal. Ini saya contohkan milik orang lain. Terus ini kunci jawaban. Nah, ini. Jadi ini jumlah soal. Ini soalnya, ini kunci jawabannya. Ini misal jenjang kemampuannya tidak kamu tuliskan ini, nggak apa-apa, asal langsung cetok, oh ini C1, oh ini C2, gitu, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? bisa. Bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi, gini saja, yang dibuat itu yang ini. Kisi-kisi penilaiannya, terus lembar afektif, dan psikomotoriknya. Ini yang perlu kalian buat. Nah, untuk kisi-kisi ini tadi sesuai dengan yang saya lihatkan di sini. Saya melihatkan PPT terlihat atau enggak? Terlihat ya? Intinya untuk kemampuan kognitifnya ada 5 macam tes tertulis itu. Ada pilihan ganda 5, isian singkat 5, menjodohkan 5, salah betul 5, uraian itu isian melengkapi itu 5, uraian panjang juga 5. Bu, izin bertanya, Bu. Itu kan ada 5, misalnya 5 pilihan ganda, 5 isian singkat. Itu bisa jadi satu, misalnya kuisis itu bisa meliputi soal-soal itu, Bu. Apa hanya pilihan ganda saja, isian singkat saja, atau gimana, Bu? Kalau kuisis bisa. Nah, di kuisis ini ya, ini kan draft. Nah, di sini kalau di kuisis itu ketika kita mau menambahkan soal, edit ya. New question, terlihat. Multiple choice, check box itu berarti menjodohkan. Fill in the blank itu isian. Open-ended ini uraian. Singkat bisa, uraian panjang bisa. Nah, tadi yang saya minta itu buat di Word dulu semua. Yang kalian buat di kuisis, itu yang kalian bisa. Yang kalian bisa. Gitu saja. Oke? Bisa dipahami?
Hanya untuk mencoba. Tadi kan saya mencoba kalian menjadi penjawabnya. Terus tak contohkan, demokan cara membuatnya. Tinggal kalian mencoba bisa enggak, gitu saja. Untuk pengalaman. Dan nanti ketika kalian menjadi seorang guru atau PLP ya, PLP, semester depan PLP, kok semester depan? Semester 5, semester 7, berarti kalian PLP, siap dengan teknologi-teknologi baru di era 4.0, 4.0. Kan teknologinya kuat. Siswa SD sekarang pakai HP itu lebih canggih dari saya loh. Ngedit video lewat TikTok, ngedit video lewat snack video. Capcut. Banyak itu. Ya toh? Saya belum mesti bisa semua, tapi paling tidak gurunya bisa di sisi yang lain kan gitu. Nah, contohnya ketika memberi kuis, lebih menarik. Ini bisa dipakai untuk kuis, bisa juga untuk mengerjakan tugas. Misal, nanti kalian belikan linknya untuk PR di rumah. Itu juga bisa. Tidak berbatas waktu, tapi ketika jawab, berarti dia harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan itu. Kalau sudah buka, harus selesaikan. Tapi kalau belum buka, ya udah nggak apa-apa. Kalian bisa men-settingnya sesuai waktu, misal dari jam 8 sampai jam 12 malam. Gitu. Bisa untuk kuisis. Tapi sekali sudah dibuka linknya, langsung dikerjakan dalam satu waktu tersebut. Itu untuk kuisis. Kahoot pun sama. Ya, silahkan dicoba, diotak-atik lagi, pasti bisa. Hanya tadi, kalau Bu Vina minta, tadi kan ada asesmen untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya kan? Untuk psikomotorik dan afektif kan tidak bisa dipakai menggunakan kuisis, karena lembar pengamatan. Terus untuk yang pengetahuan, itu pun tidak semuanya bisa dipakai untuk kuisis. Silahkan dibuat, diusahakan menyusun dalam kuisis. Misal bisanya kok buat 5 multiple choice pakai kuisis, ya nggak apa-apa. Boleh. Misal kok bisa checkbox yang menjodohkan, checkbox itu bisa untuk true or false, benar salah. Kok bisa? Ya silahkan. Ya. Kunci utamanya di Word-nya dulu kalian buat, setelah itu baru ke sini. Berarti nyusun kisi-kisi, langsung pinggirnya ada rencana soalnya seperti apa, kunci jawabannya apa, seterusnya. Terus baru yang bisa kalian buat di kuisis, bisa dicoba di kuisis. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada yang ditanyakan dari penjelasan Bu Vina hari ini, pagi ini? Bu, berarti yang di kuisis itu tidak ada minimal berapa soal ya? Tidak. Untuk tugas kalian toh? Tidak. Oh ya Bu, baik. Tapi yang di apa tadi? Word-nya, nanti kamu save PDF gitu seperti biasanya yang diunggah di Sunan, itu ada. Minimal 5. Multiple choice 5, isian singkat 5, orean 5, dan seterusnya 5 tadi. 5 macam kan tadi? Iya, Nah, Bu. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Udah cukup, Bu. Cukup pusing? Lumayan. Mudah kok. Ini sebenarnya ngulang kan semester kemarin sudah bahas asesmen. Perhatikan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ketika menyusun soal. Ketika itu mengingat kembali C1. Ketika soalnya terkait aplikasi berarti C3. Ya. Taksonomi belumnya dipakai di mana-mana loh ya. Menyusun indikator, menyusun tujuan, menyusun kisi-kisi soal, tetap pakai
seperti itu. Oke, jika memang belum dipahami atau masih butuh penjelasan selanjutnya, kalian tanyakan saja secara langsung boleh. Luring juga boleh misal belum paham. Tapi tidak satu kelas luring untuk Bu Vina semua, enggak lu ya. Engko prokese piye engko. Satu atau perwakilan atau benar-benar yang saya belum paham Bu. Misal malu bertanya di kelas ini, boleh seperti itu. Bu, kisi-kisinya tuh dilampirkan juga atau enggak, Bu? Iya, nyusun soal itu kisi-kisi dulu, baru soalnya. Oke? Oke, Bu. Berarti yang di kisi-kisi atau soalnya tadi itu semuanya daftar-daftar pertanyaan ada di situ gitu ya, Bu? Iya. Nanti kalau bisa dimasukkan dalam kuisis ya bisa masuk, kalau enggak ya berarti tetap ada di daftar-daftar tadi gitu, Bu. Kalau memang bisa kamu masukkan kuisis, berarti kamu note di sebelahnya atau kamu kasih tanda bahwa sudah kamu tuliskan soalnya, terus ini juga saya tulis di kuisis gitu. Nah, nanti link kuisisnya taruh di paling bawah filemu. Gitu. Oke? Untuk yang lembar-lembar afektifnya tadi itu bagaimana, Bu? Itu langsung jadi satu. Yang pertama pengetahuan tadi dari kisi-kisi, kemudian soalnya ada kunci jawabannya kan. Terus lembar afektifnya dan lembar psikomotoriknya. Oke, bisa dipahami? Deadline-nya, Bu? Seminggu ya, seperti biasa. Bu, masih revisi bahan ajar, Bu. Masih revisi bahan ajar. Iya, Bu. Nanti gini ya, tak kasih waktu 2 minggu lupa gitu ya. Piye? Vina bingung ngasih waktu panjang, kalian lupa, dikerjakannya 2 hari sebelum deadline. Kasih waktu seminggu, kurang. Bingung kan yang ngasih waktu? Enggak lupa lagi. Hah? Enggak lupa Bagaimana? lagi. Oh, enggak lupa lagi. Bagaimana? 2 minggu. 2 minggu. Ya wes 2 minggu. Nanti saya buat 2 minggu. Oke, asal jangan lupa dan dibuat semaksimal mungkin dan tanpa saya beri revisi loh ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Nanti sudah 2 minggu masih revisi, kan? Tadi Mas Imam mana? Unggahnya jangan kebalik ya Mas Imam ya. Udah hilang anak. Mam. Yang LKS. Iya, Bu, ya, Bu. Unggahnya di LKS. LKS-nya belum. Yang modul kamu unggahnya di LKS kan kurang pas nanti. Ya. Oke, saya cukupkan sekian untuk